kegiatan bermusyawarah. Yang kedua, siswa mampu menghargai hasil suara terbanyak dan mayoritas. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap-sikap bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya. Nah, coba Syakir. Melu. Yang lain? Saya. Coba Sila dulu. Desa. Saya musyawarah. Jadi gambar yang ibu berikan itu yaitu gambar musyawarah seperti yang dikatakan oleh Nurfatia Ilyas. Tepuk tangan dulu untuk Nurfatia Ilyas. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Dari anak-anak ada yang tahu apa itu musyawarah? Tidak. Jadi ibu punya video untuk kalian simak. Jadi materi yang di dalam video ini harus kalian simak dan kemudian ibu akan meminta kepada satu atau dua orang untuk menjelaskannya kembali. Bisa? Bisa. Oke, ini. Musyawarah. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang musyawarah. Pertama, pengertian musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan arti dari musyawarah? Coba Asira. Musyawarah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan bersama-sama Untuk apa? untuk mengambil keputusan. Iya, jawabannya sudah benar. Jadi musyawarah itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Musyawarah. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang musyawarah. Pertama, pengertian musyawarah. Jadi pengertian musyawarah itu adalah kegiatan atau suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah keputusan dari pemecahan masalah. Yang kedua yaitu simak ya. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Kedua, hasil musyawarah. Hasil musyawarah dinamakan keputusan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara mufakat dan suara terbanyak atau vote. Ada yang tahu tentang mufakat? Tidak. Jadi mufakat itu merupakan hasil musyawarah dari suatu masalah. Misalnya kita mengadakan pemilu di mana suara terbanyak itu atau hasil dari pemilihan itu dinamakan mufakat. Jadi yang dinamakan mufakat itu adalah suatu pemecahan masalah. Yang kedua yaitu suara terbanyak, seperti kita sedang memilih ketua kelas, misalnya suara terbanyak itu ada di Syakir. Jadi yang menjadi ketua kelasnya adalah Syakir. Penting. Keputusan tersebut wajib ditaati oleh semua peserta musyawarah. Mufakat adalah hasil keputusan yang diperoleh dari kesepakatan semua peserta musyawarah. Sedangkan suara terbanyak adalah hasil keputusan berdasarkan perhitungan suara paling banyak. Cara ini diambil jika musyawarah tidak mencapai mufakat. Kelima, siap kalah. Selanjutnya yaitu sikap-sikap dalam musyawarah. Semisal kalian itu mengadakan suatu musyawarah, jadi kalian harus menerapkan suatu sikap-sikap yang harus diterapkan dalam bermusyawarah. Contohnya yaitu toleransi. Ada yang mengerti dengan toleransi? Toleransi itu
biasanya dikatakan sebagai kita saling menghargai atau saling menerima. Misalnya toleransi dalam arti lain itu biasanya dikatakan sebagai bagaimana kita bisa menerima apa yang memang menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Di sini dalam bermusyawarah kita semisal kita berdiskusi dengan teman-teman kita, berarti kita harus menerima apa yang orang lain katakan. Yang ketiga, menaati peraturan tata tertib dalam bermusyawarah, di mana peraturan tata dan tertib itu biasanya musyawarah itu tidak harus bersifat netral, di mana kita tidak boleh saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Yang keempat yaitu sikap menerima kekalahan. Semisal Sakir ini kalah dalam pemilihan kata kelas, jadi Sakir itu tidak boleh merasakan dendam, tidak boleh kata-katai orang, tidak boleh dibilang saya itu sebenarnya menang, tapi kita harus menerima kekalahan. Yang kelima yaitu menghargai suara terbanyak, di mana kalau semisal ini Farid itu menang di pemilihan kata kelas, tapi banyak orang yang tidak menghargai suaranya karena orang-orang tersebut tidak memilih Farid. Jadi sebenarnya kita itu harus menghargai. Misalnya Farid itu suaranya itu 10, Sakir suaranya 5, jadi yang menangnya itu adalah Farid. Jadi anak-anak, ibu punya tugas, tapi tugas ini berpasangan, jadi setiap pasangan itu terdiri dari 2 orang. Ini silahkan ditulis di bukunya, soalnya saya bagi dulu pasangannya. Karena kita di sini berlima, teman-teman tidak hadir, jadi Farid sama Sakir saja. Jadi ini perempuan yang bertiga silahkan bersama-sama juga. Jadi hanya ada 2 pasangan di kelas ini. Tulis maki dulu soalnya. Nanti kalau misalnya ada soal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya sama ibu di